Oh, sudah. Oke. Ah, ya. Waktu saya terbatas sampai pukul 2, Bapak Ibu ya. Jadi Iya, kita Pak. bahas saja. Videonya tolong dinyalakan, Ibu-ibu sebentar kita ini ya. Oke, Bu Ida, Bu Mangkut. Untuk jadi diskusi apa namanya tentang PTK ya. Jadi kalau misalnya RPP itu mungkin lebih pas ke Nur ya. Kalau PTK mungkin Bapak Ibu ada kesulitan ketika menulis, ketika melakukan PTK di kelas, bisa ditanyakan. Atau aman-aman saja? Aman, Pak. Aman. Kemarin sudah dari catatan yang sudah saya kirim, itu kan ada beberapa ya atau similarity dengan dokumen yang sudah ada. Membaca apa tanda ya warni ya, ada yang merah, ada yang lain-lain, itu bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Sudah ya, jadi sudah dilakukan. Jadi ini begini Bapak Ibu, kenapa saya agak ketat di awal ya? Karena nanti UKIN itu kan juga disertakan. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya di portofolio itu ada 4 item. Salah satunya itu adalah melaksanakan penelitian itu. Ini bisa dimasukkan PTK yang ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyertakan dengan catatan presentasikan di sekolah masing-masing. Ya, jadi nilainya nanti bisa mendapatkan nilai 1 kalau nggak salah ya. Jadi dengan mempresentasikan di sekolah itu apa namanya ada poin yang bisa diperoleh. Cuman begini, kemarin pengalaman dari yang menilai apa namanya PTK yang dipresentasikan di sekolah itu seharusnya ya mungkin dicatat Bapak Ibu tadi sudah apa namanya penyamaan persepsi untuk UKIN ya. Yang web meeting yang pukul berapa tadi? Pukul 9. Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Iya, Bapak. Sudah. Nah, salah satunya adalah PTK itu bisa dipresentasikan di sekolah. Nah, pengalaman yang kemarin nilai apa namanya menilai dokumen dari mahasiswa atau dari peserta untuk yang dipresentasikan di sekolah itu ada 2 alat bukti yang bisa dilampirkan ya. Pertama itu adalah daftar hadir. Jadi daftar hadir peserta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dokumentasi. Ya. Jadi sisipkan paling tidak foto lah. Kalau ada dokumen video atau slide presentasi mungkin lebih baik sehingga itu membuat penilai itu lebih percaya gitu ya. Karena kalau hanya sebatas apa namanya laporan itu dengan cover dikatakan bahwa ini sudah dipresentasikan di sekolah
itu menurut saya pribadi kurang kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu mendukung bukti itu dengan pertama, silahkan dicatat. Pertama adalah dengan daftar hadir ya. Jadi daftar hadir itu adalah peserta yang hadir pada saat itu. Ya, jadi silahkan. Kemudian ya dibuat secara real ya, jangan wow ya. Jadi silahkan di real jamnya. Saya juga mendapati alat bukti daftar hadir itu yang beda hanya harinya. Jadi susunan pesertanya itu sama. Jadi misalkan di sekolah ada 10 orang, tak pola-pola tanda tangannya sama. Jadi urutan mungkin yang atas kepala sekolah, yang kedua wali kelas 1, wali kelas 2 gitu ya, sampai guru agama, guru olahraga gitu ya. Itu urutannya sama, kemudian pola tanda tangannya juga sama. Nah, tanggalnya saja yang dibedakan. Nah, itu juga sedikit meragukan. Kenapa? Karena bisa jadi kan seseorang hadir pada pertemuan yang pertama, sementara tidak hadir pada pertemuan yang kedua, gitu ya. Jadi itu yang perlu dicatat ya. Kemudian yang kedua itu foto ya, dokumentasi ya. Dokumentasi itu ya ambil foto di mana atau ketika Bapak Ibu itu sedang presentasi ya. Nah, presentasi di depan mungkin ya. Kemudian biasanya di sebuah presentasi itu ada presenternya Bapak Ibu sendiri, kemudian ada moderator gitu ya. Kemudian ada juga rangkaiannya juga perlu disebutkan, misalkan ya susunan acara ya. Susunan acaranya mungkin tanggal berapa, hari. Kemudian dimulai pukul berapa gitu ya, mulai dari pukul berapa pembuka. Kemudian sambutan dari kepala sekolah dan seterusnya. Nah, itu dicantumkan juga. Sehingga nanti pada intinya kan meyakinkan bagi penilai itu bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan presentasi di sekolah. Jadi ini untuk yang dan dokumen itu dibatasi untuk 2 tahun yang terakhir ya. Jadi kalau dari tahun 2020 maksimal berarti 2018 ya. 2018, 2019, 2020. Nah, analisis, kemudian membuat modul yang diterbitkan sendiri dan digunakan di lingkungan sekolah, itu juga ada nilainya. Nah, itu yang bisa saya share dari kemarin menilai dokumen dari teman-teman yang sudah periode berapa kemarin? Periode 1, periode 2 mungkin ya. Nah, itu mungkin sementara Bapak Ibu ada yang lain yang mau ditanyakan mungkin. Formatnya Pak, seperti apa Pak? Format apa? Yang seperti tadi yang daftar hadir. Pas yang sambutan kepala sekolah itu seperti apa Pak? Itu hanya susunan acara ya. Jadi susunan acara itu mungkin yang satu lembar gitu ya. Satu lembar di situ disebutkan bahwa acara ini ya dengan judul apa gitu ya.
kemudian dimulai dari pukul berapa. Bukan sambutan dalam arti tulisan yang kepala sekolah menuliskan, tidak, tapi susunan acara ya. Kegiatan itu mulai dari, misalkan dimulai dari pukul 8 ya. Biasanya kalau kegiatan ilmiah itu ada registrasi itu peserta mengisi daftar, mengisi kehadiran ya. Kemudian ada kegiatan ya mungkin doa, kemudian ini disebutkan aja dalam satu halaman gitu ya. Itu sebagai bukti pendukung. Ya, bukti pendukung yang mendukung laporan atau PTK yang Bapak Ibu lakukan itu sudah pernah dipresentasikan. Cukup jelas mungkin ya. Lainnya mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, untuk anggota itu harus berapa orang minimal Bapak supaya bisa diseminarkan Anggota di sekolah untuk apa itu? Anggota dari yang hadir. Seminar, iya, iya Bapak. Tergantung dari sekolah itu. Kalau di internal sekolah ya sejumlah guru yang ada di sekolah. Ada yang apa-apa Pak ya? Iya. Harus. Rata-rata yang paling sedikit dari Bapak Ibu sekalian ini berapa orang dalam satu sekolah? 9. 8 orang Pak, kalau di saya. 8. 8 Pak. Ya, salah. Artinya kalau ada kata-kata minimal nanti susah kan? Dan tergantung dari sekolah masing-masing. Mungkin satu sekolah ada 5 guru, mungkin masing-masing ada yang kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada yang guru olahraga, guru agama. Itu ya nggak masalah ya. Iya Bapak. Ya. Yang terpenting tuh dari dokumen itu mungkin menurut saya dokumentasi, karena dokumentasi itu menunjukkan real gitu ya. Untuk banner ya, Bapak Ibu itu tidak harus cetak banner, sekalipun banner sekarang murah ya kan, 1 meter itu cuma 20.000 itu kalau di Jember ya, nggak tahu di tempat Bapak sekalian ya. Mahal Pak. Masih mahal. Pakai gini aja, kalau ada LCD proyektor atau viewer ya, itu bikin pakai PowerPoint ya, seolah-olah banner ya, atau banner lah ya. Banner kemudian tampilkan di link. Nah, itu kemudian difoto gitu ya. Nah, itu banner itu kan murah kalau gitu. Jadi nggak harus dicat. Proyektor ya, Pak ya. Pakai proyektor itu untuk presentasi. Ya, presentasi itu buat pakai PowerPoint ya rata-rata kan ada nama pembicara, kemudian ada judul yang akan dijadikan yang dibahas pada saat itu, judul, kemudian pembicaranya siapa, waktu ya. Nah, waktunya ini kalau memang lebih dari 1, jangan sehari lah ya, mungkin ada di tanggal 1, nanti ada tanggal 8 mungkin ya, 1 minggu kemudian. Karena ya sempat jadi perdebatan atau kemarin di kalangan penilai itu, ini gimana ini benar apa enggak, kan tingkat kepercayaan masing-masing penilai itu berbeda ya. Ada yang husnudon berprasangka positif sampai terbukti negatif gitu ya. Ada juga yang diawali dengan prasangka negatif dulu sampai bisa meyakinkan. Nah, itu sebagai terutama yang PTK ya. PTK itu tadi kenapa saya kemarin agak saklek ya masalah similarity, karena itu nanti misalkan nanti dokumen Bapak Ibu digunakan sebagai salah satu dokumen di UIN ya, itu
bukan tidak mungkin ya, karena seluruh dosen atau seluruh instruktur di PPG itu memiliki akun di Turnitin. Karena itu memang fasilitas dari LPDK. Jadi, dan itu tidak butuh waktu lama. Jadi dokumen PDF gitu diunggah, langsung dikoreksi oleh Turnitin, kemudian dikembalikan lagi dengan tanda-tanda atau blok-blok warna. Jadi mengukur diri sendiri seberapa banyak. Intinya gini sebenarnya Bapak Ibu ya, mengutip ya, atau istilahnya copy paste gitu ya. Copy paste itu bukan sesuatu yang dilarang atau bukan sesuatu yang haram ya. Boleh ya. Tetapi Bapak Ibu harus mencantumkan sumber. Sumber ya. Ya. Jadi boleh pakai buku, jurnal, ya media massa, koran juga boleh. Sepanjang itu intinya begini, siapa yang berbicara atau siapa yang menulis. Ya, kalau itu pakar ya silahkan dikutip. Jadi nggak masalah dari media apapun. Untuk blog ya usahakan cari blog yang memang blog yang berbayar ya. Satu contoh misalkan dari lembaga pemerintah, biasanya di belakangnya itu go.id ya. Satu contoh misalkan begini, Bapak Ibu dari Madura misalkan ya, Kabupaten Pamekasan misalkan, itu pasti ada situs ya atau laman atau blog ya khusus untuk pemerintah. Saya kurang tahu namanya, mungkin pamekasan.go.id atau .go.id. Nah, data di sana bisa diambil. Satu contoh misalkan jumlah siswa di Kabupaten Pamekasan berapa orang. Nah, itu bisa digunakan. Jadi kalau situsnya itu berakhiran atau domainnya adalah go.id itu adalah situs pemerintah ya, itu bisa dipercaya. Kemudian situs dari perguruan tinggi, ac.id, ac itu akademik ya. Akademik. Contoh misalkan UNED ya, unet.ac.id itu bisa digunakan. Jadi sekali lagi Kompas itu bukan sesuatu yang haram, silakan di copy paste ya, tetapi Bapak Ibu harus menyebutkan. Kalau nggak serak dengan tulisan itu ya, silakan dipahami ya, kemudian diungkapkan dengan bahasa sendiri atau dikenal dengan bahasa. Ya, silakan yang lain mungkin. Pak, mungkin bisa di-share cara mengisi seperti PTK di mana, PRPP di mana, terus apa videonya di mana, Pak, yang di itu kemarin ya. Jadi Bapak terlalu cepat kemarin, Pak. Iya, saya nggak punya akses itu ya, karena pertama kan beda loginnya ya. Bapak itu kan login dengan ini sebagai peserta ya. Jadi kalau saya ya hanya melihat apa namanya yang sudah jadi ya, berapa orang yang harus dinilai, kemudian sudah sudah selesai atau belum, seperti itu. Tampilan yang ketika saya login gitu masuknya seperti itu. Nah, ada pengalaman ini dari kemarin itu kan penilaian mulai tanggal 24 hari Selasa ya, sampai 27 itu hari ini ya. Jadi 24 sampai 27. Mahasiswa itu melakukan pembelajaran yang di video itu hari Senin tanggal 23. Jadi 23 mereka baru melakukan
pembelajaran ya. Nah, itu sampai hari Selasa 24 itu hanya saya dari 4 orang yang saya nilai itu baru 1 yang bisa saya tonton gitu ya. Dan durasinya lumayan panjang ya, 36 menit. Agak pegel juga nontonnya karena harus memperhatikan apakah tersenyum, apa namanya, peduli kepada siswa gitu ya. Itu diberi waktu 2 hari kok, maksimal sampai hari Rabu. Nah, jadi akhirnya saya hari pertama, hari Selasa itu tidak apa namanya, karena bolak-balik lihat belum mengunggah gitu ya, belum ada yang selesai. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu waktunya terbatas gitu ya, ya gunakan apa namanya, tukang rekam video yang profesional aja. Jadi karena itu kan videonya itu kan kalau ngambil langsung diupload itu kan panjang gitu ya. Nah itu kan harus diedit, diberi misalkan pembuka gitu ya, kemudian kegiatan inti ya, tambahan-tambahan kayak gitu itu kan harus diedit. Nah usahakan itu punya orang yang memang entah teman atau nyuruh orang profesional di bidangnya, supaya nggak terlalu lama, karena ngedit itu juga lama. Jadi iya Pak, betul. Ngedit lah. lama banget itu. Saya sendiri juga punya channel itu kalau ngedit itu susah gitu ya. Jadi Juga faktor pendukung pertama Pak, yang tukang syuting itu Pak. oh ya gini, kemarin apa namanya, ini saran ya. Untuk yang luring ya, yang luring itu kan di sekolah ya, usahakan syutingnya itu mulai dari ya pertama Bapak Ibu itu menyampaikan nama ya, kemudian PPG dalam jabatan, kemudian dari LPTK Universitas Jember gitu ya, sedang mengikuti ujian kinerja itu ya. Kemudian mungkin backgroundnya yang sekolah ya, secara dari jauh gitu ya. Kemudian di depan kelas usahakan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari apa namanya, siswa diminta untuk mengenakan masker ya, ada 3M itu ya, mengenakan masker, kemudian disediakan wastafel mungkin untuk cuci tangan, disediakan sabun cair juga mungkin ya, kemudian nah ini yang saya agak ini, kemarin ada salah satu peserta itu videonya bagus ya, setelah cuci tangan apa namanya, jabat tangan dengan guru ya. Nggak boleh Ya, itu ya kan, Pak ya. kalau menurut saya sih kan harus menjaga jarak ya. Lah kalau sampai apa namanya jabat tangan kan berarti percuma cuci tangannya ya. Jadi ada sih yang lain, tidak ada yang tidak. Jadi hanya satu yang punya jabat tangan itu. Jadi usahakan pertama itu tadi ya, menerapkan protokol kesehatan ya. Siswanya menggunakan masker ya. Maskernya juga benar ya, jangan ditaruh di dagu atau disampirkan, dipasang satu ini ya. Satu apa yang dikaitkan hanya satu ya. Kemudian ya video itu, di video. Nah, itu kan video kalau durasinya terlalu panjang bisa dipercepat ya. Jadi kalau apa, orang yang sudah mengerti editing video itu bisa. Jadi kan proses apa namanya, proses cuci tangannya kan lama. Nah, itu bisa dipercepat. Dia direkam, kemudian usahakan jangan jabat tangan ya. Kalau bisa malah gurunya itu di samping ini mungkin bawa hand sanitizer. Kalau di sekolah itu sudah ada apa namanya, termogan ya, alat untuk mengukur suhu, kan di beberapa tempat mungkin sudah disediakan ya, pemerintah daerah. Kalau di Jember itu disediakan wastafel di sekolah itu di depan kelas masing-masing. Kalau termogan saya nggak tahu itu harus beli atau gimana. Kalau memang sudah tersedia termogan, digunakan Bapak Ibu. Jadi menunjukkan bahwa memang luring dan itu memenuhi
Oh ya, satu lagi ya. Ini kemarin ada salah satu peserta itu videonya luring ya, di sekolah ada 2 orang yang luring. Itu siswanya datang tapi nggak pakai seragam. Ada memang, Pak. Itu resmi dari dinas apa namanya? Ada yang boleh masuk tapi tidak boleh pakai seragam. Bunyi apa namanya? Edarannya gimana? Boleh masuk tanpa seragam. Iya, Maksudnya gimana? seperti itu. Kalau di tempat Ibu gimana? Boleh, Pak. Ada yang boleh pakai seragam tapi gantian yang masuk. Separuh-separuh ya. Ya. Mungkin disampaikan di awal, Bu, di awal videonya sempatkan. Jadi kalau misalkan, karena begini, ada satu peserta itu di Jember ya, salah satu SD di Jember, itu online, daring, pakai seragam. Sementara yang luring nggak pakai seragam gitu ya. Saya lihat di apa namanya, seperti di pondok pesantren menggunakan apa namanya, baju muslim gitu ya. Nah itu kan kecuali kalau memang ada dasar. Nah itu kalau ada dasarnya misalkan dinas boleh luring dan tidak menggunakan seragam, mungkin disampaikan secara lisan di depan videonya ya. Pak Nur sudah hadir? Pak Nur, assalamualaikum. Sampun Bapak. Okay. Waalaikumsalam, mohon maaf terlambat. Ini kan undangan untuk yang pukul 2. Pukul 2.30 saya, Pak. Oh, beda nggih? Nggih. Saya ini yang apa? Ini yang untuk apa? Karya ilmiah apa itu? Beda. Kalau undangan saya kok publikasi ya. Publikasi karya ilmiah kayaknya. Nggih. Berarti entar lagi jenengan lanjutkan mawon nggih. Oh, nggih, Pak. Ini masih bahas PTK ini. Nggih. Berbagi pengalaman. Nggih, PTK-nya dahulu enggak apa-apa, sudah nanti saya lanjutkan yang untuk perangkat dan PP-nya. Nggih. Ya, monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi mungkin. Setengah 2. Saya harus live jam 2 gitu. Ini saya sepertinya sudah selesai semua revisinya, jadi tinggal saya cross-check nanti. Iya, Bapak. Sudah punya orang yang memang apa kameramen atau memang terbiasa untuk merekam video, Bapak Ibu? Ada, Bapak. Sudah ya? Sudah ada, Pak. Kalau memang perlu ya, mungkin perlu apa namanya, kalau orang Madura bilang bedepakan ya, Pak Subahri. Apa, Pak? Bedepakan katanya. Bedepakan. Biasa sudah, Pak. Sudah janjian itu, Pak, kalau kayak gitu. Pak. Betul, Pak. Ya, memang, Pak. Ini apa? Kerjaan ya, ini saya. Sudah dikondisikan kalau masalah itu, Pak. Sudah ya? Ya, ya kalau pakai teman, pakai ini ya, kan apa korban sehari aja ya. Karena prosesnya cepat itu, 2-3 itu hari Senin kemarin ya. Itu kan katakanlah pagi atau siang. Itu kan setelah itu harus editing. Nah, editing kalau dikerjakan sendiri, kalau laptopnya apa namanya pakai apa namanya, kan Intel itu kan ada yang core berapa ya, core 1, core 2, core 3 ya. Nah, core beda repot. Iya, Pak. Ada aja, Pak. Korbede, Pak. Ini kalau korbede Pak. Pokoknya lu unggah, Pak. Ya, Pak, saya nggak tahu bicara apa itu. Bu Parmi mana ini? Saya, Pak. Saya nggak tahu artinya apa itu. Alas, Bu.
Dari kabupaten apa, Bu? Saya dari Jombang, Pak. Oh, Jombang. Iya, Jawa asli, Pak. Tidak bisa bahasa Madura. Belajar sama bapak-bapak ini. Ini banyak yang Madura ya. Iya Pak, tanya masalah tadi yang kartu peserta itu Pak, di dalam kelas apa gimana Pak? Harus di dalam kelas? Saya melihat 4 video yang saya nilai kemarin itu di print ya, dicetak, kemudian dipegang ketika awal. Jadi memperkenalkan diri, nama saya misalkan Bu gitu ya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Jember gitu ya. Itu dipegang dibaca. Pak, kalau daring Pak juga seperti itu, Pak. Kalau pembelajarannya daring. Sama. Jadi intinya identitas di depan gitu ya. Baru setelah itu masuk ke apa namanya? Pembelajarannya ya. Saya lihat ada variatif yang daring itu kemarin. Daring itu ada yang pakai Google Meet ya. Kalau pakai Zoom itu ada batasan 40 menit kalau tidak berbayar. Kalau pakai Google Meet mungkin bisa lebih ya. Nah, itu tampilkan seluruh guru mungkin ya, guru di pojok. Biasanya presenternya itu di pojok bawah ya. Kemudian siswa yang lain itu juga ditampilkan. Kelihatan ekspresinya gimana. Sama slide-nya mungkin ditampilkan juga. Siapa yang daring? Saya, Pak. Saya juga daring. Jombang memang belum diizinkan untuk luring. Belum, Pak. Masih zona merah, Pak. Oh, zona merah, ya. Iya. Pakai apa rencananya? Pakai Zoom, Pak. Pakai Zoom ya? Iya. Kan masih yang ini ya, 40 menit itu ya? Iya, Pak. Iya. Itu bisa sebenarnya setelah 40 menit berlalu nanti rejoin atau join lagi. Iya Pak. Oke. Bu Umi, daring atau luring? Insya Allah daring Pak. Daring ya. Pakai apa Bu? Ya. Zoom juga? Pakai Zoom. Ya. Soalnya kalau pakai Google Meet nggak tahu cara rekamnya Pak. Oh gini, memang Google Meet itu kalau tidak, saya kebetulan kan diberi fasilitas oleh PPG ini yang berbayar. Jadi nanti kalau yang berbayar ini login, itu di sebelah kanan bawah option itu nanti ada fitur untuk merekam. Karena memang rekaman dari web meeting, setiap web meeting itu harus diunggah atau ditampilkan di LMS itu. Jadi sementara kayaknya harus yang berbayar. Kemudian kalau Zoom kan bisa ya, tapi itu dibatasi 40 menit itu. 30 menit Pak kalau sudah direkam. Sepertinya 40 menit. Sepertinya nggak tahu. Saya juga jarang pakai Zoom ya kan. Ini sudah difasilitasi Google Meet. 30 menit pas Pak. Oh gitu. Ya rejoin lagi gitu ya. Pak, kalau misalkan 30 menit pembelajaran sudah selesai, nggak apa-apa ya Pak, pakai Zoom itu? Saya kurang tahu ini apa namanya tadi, penyamaan persepsinya gimana? Kan Dari videonya panitia. 30 sampai 40 menit Pak. 30 sampai 40. Iya. Oh, ditambahi dengan video-video Zoom yang sama siswanya kan 30 menit. Iya. Oke. Nanti ada prolog di depan perkenalan, kemudian ketika mereka mencuci tangan di depan kelas itu kan sudah berapa menit itu? Mungkin 5 menit. Daring Bu Parmi, Pak. Saya daring, Pak. Daring. Iya. Ya, perkenalannya dilama-lamakan, Bu. Iya. Kemudian materinya agak banyak, Pak. Mungkin nanti bisa pas 30 menit, jadi nggak usah ngedit lagi. dipaskan. Iya, Minimal saya ya, paskan.
Iya, saya biasanya pakai stopwatch, Pak, pakai HP itu. Jadi saya tahu waktunya sampai berapa itu. Iya, iya. Iya, disusun skenarionya, mungkin siswanya juga disiapkan dulu supaya Iya, Pak. materinya tuntas, siswanya juga kelihatan aktif ya. Iya, Pak. Yang daring lagi siapa? Bu Parmi, Bu Umi, Saya Pak juga daring. Bu Supiani, Iya. Saya juga daring, Pak. Bu Ida. Di apa? Bu Supiani sama Bu Ida dari kabupaten Malang, Pak. Sama Pak, saya juga dari Malang, tapi Malang Selatan dekat pantai. Sulit jaringannya Pak, makanya tadi keluar masuk, nggak bisa masuk-masuk tadi. kabupaten. Oh, kabupaten ya, Bu. Iya, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, tapi sebelah selatan, Pak. Oke. Pinggir pantai Pak, daerah Balikambang. Oh, iya iya. Terus ini saya ke gunung Pak, kalau cari sinyal. Pak Nur Jami sampai hafal ini. Ke hutan, Pak, itu cari sinyal. Buka di situ. Telkomsel juga. Iya, Telkomsel. Didokumentasikan bagus juga, Bu. Pada saat mencari sinyal itu, mungkin jadi kena. Iya Pak, mulai awal PPG ini dosen-dosen sudah tahu semua kalau saya cari sinyal ke hutan. Oh, iya iya. Kalau mahasiswa saya yang di universitas terbuka itu sampai naik pohon, Bu. Jadi karena apa namanya, saking susahnya naik pohon. Oke, monggo lainnya mungkin. Yang dituliskan kemarin tuh PTK-nya sudah bab 4, bab 5, bab 6. Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya. Oke. Nanti saya periksa dulu ya. Ketika menulis bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran ya. Ada kesulitan apa yang paling namanya membuat Bapak Ibu kesulitan? Kalau Turnitin. Mengurangi turnitin, persentase turnitin, Pak. Iya, kalau dihilangkan semua nanti nggak nyambung ya, Pak. Ya, gini, yaitu tadi kalau memang, loh, kalau bab 4 itu kan tulisan sendiri. Kalau bab 2 memang rawan karena itu banyak kutipan. Ya, kalau bab 4 itu kan hasil dengan pembahasan. Hasil pembahasan kan pasti datanya berbeda. Antar masing-masing jumlah siswanya berbeda, nama-nama siswa berbeda, kemudian pelaksanaan PTK-nya berbeda. Kan kemungkinan sedikit yang kesamaannya. Iya, Pak, tapi masih ada warna-warnanya gitu, Pak. Oh gitu. Seperti nama SD, kecamatan itu, Pak, juga warna. Iya Pak. Latar belakang warna Pak. Kajian pustaka warna. Iya. Jadi kalau misalkan judul penelitian, kemudian yang itu sama, itu bisa diabaikan. Artinya tidak terlalu apa namanya, dan saya bisa memahami kalau itu. Yang penting itu terutama satu paragraf yang apa namanya, hampir satu paragraf atau bahkan lebih, itu yang sama persis. Nah, itu yang tidak boleh ya, karena harusnya ada penyebutan sumber ya, atau sumber referensinya. Oke, ini sudah 47 ya. Mungkin Pak Nur sudah siap? Ampun Pak, siap Pak. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan tentang PTK dilanjut.
biar tidak bingung nanti. Sebelum saya lanjutkan dengan perangkat pembelajarannya. Tim penilai yang satunya selisihnya sepundi, Pak? Ada yang lebih dari 10? Untuk saya tidak ada, Pak, hampir sama. Nggih, hampir sama, sekitar ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang sama persis, hanya beda koma saja. Oh gitu. Nggih. Rata-rata berapa, Pak? 80? 80, ya 80, Pak. Kebanyakan, tapi ada yang di bawah 80, Pak, ada yang 66. Nggih, terutama kalau di depan yang portofolio yang dokumennya sedikit, nggih, nggak ada sama sekali itu. Portofolio kebanyakan itu bahkan ada yang cuma 7 nilainya. Karena tidak ada sama sekali kosong, Mas. Oh ya, Bapak Ibu mungkin masih membuat alat peraga dengan apa istilahnya itu? Ada 4 poin penelitian, kemudian refleksi diri, masuk yang karya sederhana, karya teknologi sederhana, ya Pak ya? Iya, Pak. Bapak Ibu mungkin yang paling bisa dikerjakan gitu ya, membuat media pembelajaran. Nah, itu kan kalau yang sederhana 1 atau 2 nggih, Pak Nur? Ada yang kompleks, ada yang sederhana. Iya, 1, Pak. 1, yang kompleks 2. Iya. Kan lumayan kalau 1 bikin beberapa gitu ya. Tapi dilengkapi ya, misalkan dengan 1 set gitu misalnya, harus ada keterangan 1 set gitu atau 2 set gitu, Pak. Kayaknya. Oke. Itu masih mungkin dikerjakan sekian untuk mengumpulkan 1 poin. Ya 1 poin dikumpulkan nanti bisa juga. Oke. Itu yang kemarin mendukung ya. Kalau PP dengan PP praktek pembelajaran mungkin ya karena berdasarkan dari rubrik penilaian ya. Kalau misalkan muncul selama praktek itu mempesona ya Pak ya. Mempesona. Kalau bisa yang wangi. Okay. Pak tanya masalah nilai yang di F berapa teman-teman? Oh ya, F5. F5. F5 Pak. Belum. Kalau tidak nanti nggak boleh ikut UKIN ya. Nanti saya cross check lagi ya. Iya Pak, terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya lift dulu ya. Silakan dilanjutkan. Iya Pak. Saya rekam ya. Karena sebagai bukti kalau misalnya Pak Nur nanti boleh 2.30 nggih Pak Nur nggih? Nggih Pak, nggih. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya? Baik semuanya ini ya? Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya, masih semangat meskipun padat sekali kegiatannya. Berarti selama ini masih tetap mengajar apa berhenti mengajar Bapak Ibu? Mengajar Pak. Ya. Saya cuti Pak, saya cuti. Bapak cuti mengajarnya, asal tidak cuti menjadi ibu rumah tangganya. Baik. Ini saya review sedikit ya, sedikit tapi agak banyak ini kayaknya. Tentang perangkat pembelajarannya, alhamdulillah kalau perangkatnya secara umum sudah
sudah memenuhi syarat, sudah sesuai dengan yang ada dalam instrumen penilaian RPP ya. Jadi hampir semuanya sudah ada keterangan tentang TIPEK, kemudian penggunaan TIK, kemudian sudah pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi sudah ada keterangannya semacam itu. Sehingga nanti memudahkan tim penilai. Kalau sudah seperti itu, tim penilainya semangat sudah. Wah, ini dilihat dari awal tujuan pembelajarannya sudah bagus, sudah ABCD ya, ABCD. Kemudian di dalam langkah-langkah pembelajarannya juga demikian, ada komunikasi, mengkomunikasikan siswanya ya. Tapi ada tadi punya, kalau nggak salah Pak Amir mungkin, itu belum mengkomunikasikan siswanya. Sudah menganalisis, siswanya sudah menganalisis, tapi siswa belum mengkomunikasikan ke teman yang lainnya. Tidak ada keterangan seperti langkah-langkahnya, belum ada. Kalau nggak salah punya Pak Amir mungkin tadi. Iya Pak. Jadi nanti di RPP untuk UKIN, mohon nanti ada. Jadi ada komunikasi siswanya yang aktif nih, jangan guru. Sekali lagi jangan guru yang paling aktif. Kalau bisa dilibatkan semuanya. Kalau bisa. Ini saya refleksi untuk PP-nya, untuk penampilannya secara umum ini belum ada interaksi antara media dengan siswanya. Jadi siswanya kurang aktif Bapak Ibu. Jadi kurang keaktifan siswa. Kemudian refleksi, kegiatan refleksi dan tindak lanjut di akhir ya, di akhir kegiatan pembelajaran itu juga rata-rata masih belum nampak. Nah, bagaimana refleksi tadi sudah saya share di grup itu bentuknya. Itu biasanya berkaitan dengan kondisi psikis, apakah siswa senang, bagian mana yang disenangi saat pembelajaran. Nah, seperti itu di grup sudah saya share itu bentuknya seperti apa, nanti panjenengan pelajari lagi itu. Kemudian belum ada pemantauan perhatian kepada siswa selama proses pembelajaran. Jadi siswa masih ada yang belum terkondisikan, belum terkondisi. Jadi ada di sana karena ada instrumen penilaian selama pembelajaran, penilaian pada siswa selama pembelajaran, di ini bagian akhir nanti panjenengan cek di print kalau bisa Bapak Ibu untuk instrumen itu untuk merefleksi video panjenengan sendiri nanti kan bisa nanti apa sih kekurangan saya ini. Kemudian ini yang ini guru melaksanakan pemantauan kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran kan ada itu. Guru tidak memantau kemajuan belajar. Guru memantau kemajuan belajar siswa menggunakan instrumen yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi instrumen tadi Bapak Ibu print biar memudahkan Bapak Ibu untuk merefleksi video. Nanti kalau saat pembelajaran pada saat UKIN itu harus benar-benar dikondisikan Bapak Ibu, termasuk penampilan panjenengan semua, kemudian siswanya harus dikondisikan dulu, nggih. Kalau misalkan siswanya ini banyak, kemudian Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara luring, diambil separuh, tidak apa-apa, nanti kemudian siswa yang yang sekiranya bisa dalam pembelajaran bisa berkomunikasi, intinya siswa yang menonjol gitu ya di kelas panjenengan. Jadi nanti kelasnya bisa hidup kelasnya.
Kalau misalkan itu pembelajaran luring, daring pun juga demikian. Kalau bisa ya tidak semuanya nggak apa-apa sih kan, tidak semuanya. Ini saya coba untuk mereview satu persatu ini Bapak Ibu. Ini untuk Bu Asmil. Iya Pak, aduh dipanggil duluan. Karena yang muncul duluan itu selalu Bu Asmil ini di kegiatan apa di Alhamdulillah, Pak produk pola ini. ranking dapat ranking 1 nanti. Ya. Amin, Di amin. apa? Penguploadan itu ya. Pengunggahan itu pasti yang muncul itu yang absennya A gitu. Jadi Bu Asmil. Kan ada Pak Amir, Pak. Pak. Iya ya. Monggo Pak, monggo. Yang pertama memang tujuan pembelajarannya itu hanya satu nggih, Bu? Enggak, Pak, 4. Oh, 4 ya. Tadi tapi kan kebetulan aja mungkin pemotongan videonya itu ya satu yang nampak nggih. Ya, Iya apa-apa Pak. itu. Iya kena potong Pak. Iya. Ini kemudian sepertinya grogi masih dalam menyampaikan pelajaran. Penyakit itu Pak. Apalagi nanti pada saat ujian jangan sampai grogi. Karena nampak nanti harus ceria. Anggap saja itu apa ya? Itu Pak Ini gara-garanya kemarin tuh Pak ada sinyal. Jadi saya dari rumah ke gitu. sekolahan, dari sekolahan balik lagi ke rumah Pak. Jadi 3 kali saya muter-muter. Iya. Iya, saya jadi kelihatan Bapak Ibu ya. Kelihatan kalau itu grogi, kurang percaya diri. Jadi harus guru karena ada itu penilaiannya itu. Guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi, itu kan ada itu instrumennya itu. Coba Iya, panjenengan iya, cari Pak. nanti itu ada itu. Iya Pak. Kemudian ini belum mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Belum kontekstual dengan kehidupan nyata di sekitar siswa atau di tempat di kelas tersebut misalkan atau di sekolah. Harus ya, itu mutlak itu harus Iya, ada Pak. mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Bagi semuanya juga Bapak Ibu. Kemudian belum melaksanakan tindakan refleksi dan tindak lanjut seperti yang saya sampaikan tadi ya, belum ada refleksi dan tindak lanjut di akhir pembelajaran. Penampilannya karena grogi tadi jadi kurang memesona, kurang Iya Pak, ceria. penyakit Pak. Iya, kurang ceria akhirnya. Seperti tertekan, jangan tertekan, santai saja, ceria gitu. Selalu banyak senyum Bu Asmil. Iya harus. Jadi selama pembelajaran itu harus selalu senyum. Nah, selalu senyum, selalu menampakkan gembira meskipun ada masalah di Meskipun rumah, tidak ruwet. masalah. Meskipun Iya, ruwet sama meskipun sinyal ruwet. itu, Pak. Nah, iya. Jadi harus gembira gurunya. Kalau gurunya sudah gembira, tentunya siswa juga akan gembira, ceria juga. Kalau Iya. gurunya sudah nggak mau tersenyum, siswanya juga murung. Apalagi kalau menampakkan wajah yang horor, menakutkan. Tuh, Pak. Ya itu. Jadi tegang semuanya siswanya ya. Takut mau menjawab, takut. Jadi mereka tidak aktif lagi. Jadi harus ceria. Kemarin itu Pak, soalnya yang murid yang biasanya aktif-aktif itu Pak, keluar sendiri-sendiri gara-gara sinyal Pak. Makanya saya juga gugup Pak, soalnya murid-murid yang aktif itu keluar semua. Iya, itu yang menjadi kendala ya kalau daring ya. Iya. Iya. Kemudian belum ada penguatan atau balikan saat siswa menjawab pertanyaan, misalkan pertanyaannya itu bersifat apa? Refleks langsung pada saat pembelajaran, panjenengan kan menjelaskan, kemudian tiba-tiba bertanya, kemudian siswa menjawab. Setelah menjawab harus ada penguatan.
Jadi Oh, ada iya, reinforcement, penguatan. Paling tidak ya ada pujian gitu. Oke. iya, Jadi Pak. kemudian ini penggunaan barang produk Indonesia. Mengapa perlu dilakukan? Itu tadi balikannya masih belum ada. Iya, Pak. Kemudian Pak Amir, untuk Pak Amir. Sudah, ini, saya sudah, Pak. Sudah, Ibu, sudah. Makasih ya, Pak. Oke. Kemudian Pak Amir sudah. Kalau untuk videonya secara garis besar sudah bagus, Pak, sudah baik. Kemudian memberikan bimbingan kepada siswanya masih belum nampak, nanti lebih diperdalam lagi nanti memberikan bimbingannya. Ya. Iya, Pak. Ya, Ya, mungkin karena terlalu pendek kemudian dipotong padahal sudah ada, saya juga nggak tahu. Nanti kalau di iya. Nah, jadi nanti pada saat ujian kinerja itu memberi bimbingan atau bantuan harus nampak nggih. Jadi tadi pesan saya kalau Bapak Ibu melakukan pembelajaran luring harus benar-benar protokol itu dijalankan ya. Karena dari awal kemarin dulu kan sudah saya sampaikan itu. Ya takutnya nanti kan dipermasalahkan nanti oleh pemerintah. Jadi protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan. Kalau misalkan panjenengan dalam rangka pembelajarannya itu menggunakan diskusi, ya diaturlah tempat duduknya. Jadi satu bangku, kemudian agak berjauhan kan nggak apa-apa. 1 meter atau 1,5 meter gitu, nggih. Meskipun dalam satu lingkaran, tapi duduk satu meja, satu siswa, 4 orang kan sudah cukup itu. Jadi tidak dempet-dempetan. Jadi ada 2 meja yang ditata sebelah kanan berhadapan. Jadi satu-satu. Seperti itu. Kemudian itu ya Pak Amir ya. Pak Amir sudah bagus tadi, hanya makanya sedikit ini catatannya. Jadi dipertahankan nanti untuk RPP-nya saja itu tadi, RPP-nya yang belum ada siswa yang mengkomunikasikan kepada teman yang lainnya. Ya, Pak. Kemudian untuk Bu Sufiani, ini Ya, sama ini seperti yang sebelumnya. Bu Asmil, belum ada refleksi dan tindak lanjut. Belum ada refleksi dan tindak lanjut di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajarannya belum ada refleksi. Kemudian untuk menyimpulkan yang lebih dominan ternyata masih guru. Nah, ini jadi yang harus menyimpulkan terlebih dahulu itu siswa. Oke, Bapak Ibu, siswa, kemudian guru memberi penguatan. Setelah itu baru ada refleksi dan tindak lanjut di akhir pembelajaran. Ya, setelah ada penguatan, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Tindak lanjut itu dikaitkan dengan materi yang akan datang. Nah, misalkan anak-anak disuruh mempelajari, nggih. Materi yang akan datang ya. Nggih, materi yang akan datang. Iya, Pak. Atau penugasan selanjutnya boleh. Silakan kerjakan halaman sekian gitu. Boleh. Ya, Pak. Itu tindak lanjut. Nanti. Kemudian untuk kesimpulan tadi sudah ya, masih siswa yang lebih dominan. Saya rasa itu catatan-catatan untuk PP-nya, untuk penampilannya Bu Sufiani. Ya, Pak. Kalau RPP sudah mayoritas sudah baik semua ini. Kemudian Bu Umi Gulsum. Iya, Pak. Ya, Bu Umi Gulsum secara umum juga sudah baik. Kemudian ada kekurangannya. Iya, Pak. Kekurangannya Pasti itu banyak mungkin kekurangannya ya, Pak ya. kurang ceria, ya.
kurang Itu ceria. lagi pas lagi itu Pak, lagi mumet apa itu kena flu. Sakit ya, agak Iya, kurang enak agak badan. iya. Ini Iya, aja masih bisa Pak. berpengaruh itu nanti. Eh, Nggih. Jadi kurang ceria, kemudian jadinya akhirnya juga kalau udah enak badan, jadi kurang semangat, kurang memotivasi siswa. Iya. Nggih. Akhirnya siswanya juga tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Entah ini Pak, sampai sekarang juga belum sembuh ini kena flu-nya. Mudah-mudahan nanti pada saat pembuatan video berikutnya sudah sembuh, Bu. Jangan Amin. tes rapid, Bu. Jangan tes rapid nanti reaktif. Harus minum vitamin itu. Jangan Bu. Iya Pak. Minum Sudah vitamin. semuanya, sudah. Minum imbus gitu, Bu. Apa Pak? Imbus? Iya. Biar fit. Atau neurobion itu ya nanti. Biar cepat pulih kondisinya. Iya, semoga aja cepat pulih Pak. Nggih. Ini jadi kurang memperhatikan siswanya. Jadi siswa kurang melakukan bimbingan, kurang memotivasi, kurang memperhatikan. Jadi kalau ada siswanya yang bermain atau kurang tidak memperhatikan, panjangan kembali untuk diminta untuk memperhatikan, nggih. Ya, berarti misalnya kita pas waktu materi itu menegur siswa kita yang sedang bermain itu bisa Pak? Nggak apa-apa, monggo nggak apa-apa itu memang. Oh gitu. Ya. Kirain Jadi, nggak boleh ya Pak? Oh, jangan didiamkan, jangan didiamkan. Justru nanti itu kan juga masuk dalam penilaian itu, perhatian kepada siswa itu nanti. Oh iya ya. Kalau misalnya ada Makasih, siswanya yang membutuhkan bantuan juga harus peka, nggih. Meskipun daring, misalkan ada siswanya yang guyon atau misalkan tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran, misalkan praktek, kemudian apa yang mereka hadapi kesulitannya itu ditanyakan. Oh iya. Itu. Saya rasa itu untuk Bu. Oh ini ada ini Bu Umi Kulsum. Kegiatan pembimbingan masih belum tampaknya itu. Ya. Kemudian keterlibatan siswanya juga dalam menyimpulkan, karena memang kelas rendah nggih Bu Umi. Iya, kelas 1 Pak, belum bisa. Iya. Jadi harus menyimpulkan. Iya, memang Iya, kalau sulit kelas 1 memang sulit ya. Iya, mau disuruh cerita aja hanya dua patah saja. Iya. Sama aku membaca saja kadang. Iya. Berarti harus dibimbing nanti dikondisikan, dibimbing. Ya memang kalau kelas rendah seperti itu beda dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan sudah bisa tahu apa yang dipelajari. Iya. Yang dicerita diam ya diam Mbak. Tapi kalau kelas 1 iya. Ya kalau satu harus seenaknya sendiri. Butuh Butuh ekstra kesabaran. Iya, ekstra sabar ini kalau untuk kelas 1 ini. Kemudian tindakan refleksi juga belum ada. Kalau refleksi saya rasa semua kelas bisa, kan kita tanya apa kesulitannya selama belajar, apa merasa gembira gitu. Oh gitu ya. Iya. Nanti dan tindak lanjutnya saya rasa itu kalau kesimpulan memang agak sulit kalau kelas rendah kan. Iya. Apalagi siswanya yang masih harus dituntun untuk membaca aja. Iya, baru separuh. Iya. Belum semua baca. Nah ya itu. Apalagi untuk menyimpulkan membaca aja sudah sangat kesulitan. Iya. Iya. Saya rasa itu, Bu Bumi. Iya, terima kasih Pak Nur. Ya, nanti panjenengan lihat lagi, panjenengan refleksi sendiri video panjenengan itu dengan instrumen yang sudah saya bagikan itu. Kemudian Bu Parmi,
untuk Bu Parmi. Iya, Pak. Ini juga kurang ceria ini, lemes ini dalam pembelajaran ini ya. Bu Parmi tegang Pak, katanya Pak Marjono. Iya itu, tegang. Padahal sudah berapa kali ini tampil di depan kamera ini. Ya, PPL 1, 2, 3, nanti di masa tambah lebih tegang lagi, Mas. Jangan sampai seperti itu, Bu. Kurang penguatan Bu Parmi itu, Pak. Iya. Demam kamera, Pak. Demam panggung, apa demam kamera ini. Jadi harus yang penting senyum, Mbak. Iya, senyum tapi lemes. Senyum terus kalau Bu Parmi, Pak. Iya. Senyum terus kalau Bu Parmi, Pak. Harus gitu, Pak. Harus senyum memang. Jadi selama pembelajaran memang kan penilaiannya itu sudah jelas itu. Guru menampakkan wajah ceria dari awal sampai akhir. Nah, terutama pada saat menjelaskan. Jadi harus tersenyum. Meskipun tak kelihatan giginya, yang penting tersenyum ini ya. Iya. Kemudian persepsi ini belum muncul kayaknya. Apakah terputus atau gimana tadi? Saya belum tahu. Dipotong, Pak, itu. Oh, nggih. Memang dipotong, nggih. Ya sudah, kalau memang sudah ada. Kemudian karena gurunya lemes tadi, kurang ceria, akhirnya siswanya juga tidak aktif. Akhirnya pasif juga. Itu nanti mengurangi penilaian itu loh Bu, kalau seperti itu. Iya, Pak. Jadi tidak maksimal nanti penilaiannya. Kemudian belum ada kegiatan membantu siswa. Belum ada. Kemudian itu, Pak, waktu murid saya kesulitan share screen, di situ sudah saya waktu rekaman itu ikut, tapi karena dipotong itu, Pak. Oh, iya. Membantu siswa kalau bisa berkaitan dengan materi mungkin, Bu, nggih. Iya. Nggih. Kemudian ini belum ada tanggapan atau penguatan atau reinforcement itu. Jadi kalau ada siswanya yang menjawab benar ataupun salah, itu harus ada tanggapan, ada umpan balik, ya, ada feedback, ya. Ada feedback dari jenengan. Sudah bagus jawabannya, tapi kurang tepat. Nah, sudah bagus tapi kurang tepat. Iya, nah, mungkin ada yang bisa menjawab lagi gitu. Nah, kalau misalkan siswanya sudah benar jawabnya, harus ada itu reward, penguatannya juga bagus, paling tidak ada pujian, gitu. Itu penghargaan, sehingga mereka semangat juga, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Saya suka kalau misalkan diajar Bu Parmi karena orangnya ceria gitu, misalkan kalau meskipun salah tapi tidak dimarah gitu. Ada balikannya meskipun salah. Itu. Kemudian jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Jadi mereka itu akan termotivasi untuk menjawab. Meskipun salah, jadi ada keberanian untuk menjawab. Gitu Bapak Ibu, tujuannya seperti itu. Kemudian harus fokus ke seluruh siswa, nggih. Seluruh siswa, jangan hanya beberapa siswa saja. Jadi semuanya diminta untuk, misalkan kalau panjenengan bertanya, kemudian jangan hanya kepada siswa-siswa itu saja. Ini bagi Bapak Ibu semuanya juga. Jadi harus menyeluruh. Harus menyeluruh, ya. Harus menyeluruh. Jadi semua siswa kalau bisa itu diaktifkan. Oleh karena itu tadi saya sarankan siswa yang aktif, yang menonjol. Jadi nanti yang panjenengan ajak untuk dalam kegiatan ini. Kemudian kesimpulan sudah melibatkan siswa, kemudian ada penguatan juga, sudah ada pesan moral. Jadi pesan moralnya
sesuai dengan pembelajarannya. Ya, jadi setiap pembelajaran itu memang harus ada pesan-pesan moral yang disampaikan, entah itu di dalam kegiatan inti atau dalam evaluasi, itu kan ada itu. Ada penanaman karakter juga, nanti ada penanaman karakter dalam setiap kegiatan. Kemudian belum ada refleksi ini ya, sama dengan yang lain secara umum Iya, ini. Pak. Belum ada refleksi dan tindak lanjut ini belum nampak. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat ujian sudah nampak ini, karena waktunya juga panjang ya, 30 sampai 40 menit. Pak, kalau kegiatan refleksi itu ditampilkan di PowerPoint juga berarti? Oh tidak Ibu, tidak Tidak. usah ditampilkan. Tidak usah ditampilkan. Karena kan kegiatan refleksi itu kan hanya tambahan saja kan dalam langkah-langkah pembelajaran, kan juga tidak usah ditulis di RPP-nya, tidak apa-apa itu nanti. Yang penting ada kegiatan refleksi. Pak, itu kalau misalkan kita bertanya pada murid, kemudian ada siswa lain menjawab, kemudian kita tanya lagi, apakah itu kita menghentikan share screen dulu ya Pak untuk memantau siswanya? Seperti itu Pak, kalau daring. Kayaknya kalau yang tanya itu kelihatan meskipun tidak dihentikan Bu, share screen-nya. Iya. Kadang enggak Pak, kemarin. Kadang enggak muncul itu siswa saya Kadang waktu muncul. menjawab. Oh. Iya. Iya, benar Bu Pak Mei ya. Ya enggak apa-apa, enggak usah ditampakkan, enggak apa-apa. Tetap aja share screen-nya, takutnya nanti kesulitan lagi masuknya, malah amburadul nanti pembelajarannya. Biasanya kan gitu. Iya Pak, iya. Jadi enggak masalah, yang penting panjenengan nanti memberi penguatan atau feedback kepada, sebut namanya siswanya seperti apa? Siapa gitu yang sudah menjawab. Kemudian beri penguatan, beri reward atau pujian gitu. Iya Pak, iya. Ya, gitu aja sudah, kan sudah tahu pasti gurunya, apa pengujinya sudah tahu kalau sudah siswa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya Tuh, Pak. nanti. Meskipun tidak harus ditampakkan, karena yang paling penting itu yang masuk dalam penilaian kan penampilan guru. Jadi kalau misalkan siswa itu tidak tampil tapi ada kegiatan yang melibatkan siswa, nggak masalah, sudah terhitung siswa aktif dalam pembelajaran. Iya Pak. Gitu. Kemudian selanjutnya Pak Suhandianto. Ini Pak. Ini videonya ini panjang sekali durasinya, nggih. Iya Pak, susah untuk Eman Pak. Mau dipotong Eman ya. 17 menit 50 detik. Iya Pak, panjang Pak. Soalnya Ya, materinya panjang Pak. Iya. Sudah. Sekalian ini tuh Pak. Iya, sudah bagus sekali ini sudah tadi. Penampilannya sudah sangat bagus, Pak. Ya, terima kasih Pak. Hampir secara umum sudah ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajarannya dalam instrumen penilaian di PP-nya itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, hanya saja itu waktunya itu. Iya. Kalau dibuang nggak nyambung Pak. Nggak nyambung ya? Sudah Pak, sudah saya potong. Ya. Di bawah 15 menit itu kayaknya setelah saya ditonton kembali Pak, kayaknya nyambung dari Ya nanti kalau pada saat ujian mungkin ya harus pas itu ya Pak ya waktunya. Jangan molor-molor lagi itu. Harus 30 sampai 40 menit ya. Kalau terima kasih, kalau Pak. molor justru pelanggaran nanti itu. Ya. Kemudian masih kalau di pas 30 menit nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau di pas 30 menit nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Jangan sampai, tapi jangan kurang 30 menit ya nanti.
jangan kurang Iya. karena itu sudah diatur waktunya, jangan kurang dan jangan lebih. Gitu. Berarti kalau misalkan 35 menit ya enggak masalah, 36 menit, 37, 38, pokoknya maksimal 40. 40 Pak ya. Ya. Ya, batas Iya, Pak. minimalnya 30 menit. Gitu. Iya. Oke. Kemudian untuk Pak Suhan, Iya Pak. ini masih belum memberikan bimbingan, masih ada anak yang bermain kertas, tapi belum mendapat perhatian, masih didiamkan. Oke. Nanti dikondisikan dulu siswanya nanti. Terima kasih Pak. Ya, sudah ada interaksi antara media dan siswa, jadi siswa sudah antusias melihat medianya, juga sudah ada interaksi, siswa menjawab itu. Kemudian siswa juga aktif selama proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti kayak apa sih punya Pak Suhan itu nanti panjenengan lihat nanti. Iya Pak. Jadi kemudian sudah ada penilaian selama pembelajaran, kemudian pemantauan pada siswa. Ya, kalau usahakan nanti linknya jangan Google Drive nanti. Biasanya ada kesulitan dalam membuka untuk pengujinya ini. Yang paling mudah aja langsung. Kalau misalkan Google Drive di setting untuk semuanya ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa seperti itu. Takutnya lupa di setting pribadi. Tapi kalau bisa dibuka enggak masalah ya, Pak. Kemudian sudah memberikan pengalaman belajar, yaitu menggunakan media nyata, benda konkret, mengaitkan dengan benda yang nyata yang ada di sekitar. Jadi itu Bapak Ibu yang penting nanti harus mengaitkan, itu ada itu penilaiannya. Jadi mengaitkan dengan benda konkret yang ada di sekitar siswa itu bagi Bapak Ibu semuanya nanti dalam pembelajaran jangan sampai lupa. Kemudian ini belum ada refleksi, Pak Suhan. Ya Pak, ya Pak. Belum ada refleksi dan tidak lanjut itu Ya. nanti di bagian akhir ini. Ya Pak. Ya. Iya. Itu saya rasa itu yang lain sudah secara umum sudah bagus Pak, hanya kekurangannya itu aja. Terima kasih Pak. Ini sama-sama nanti mudah-mudahan nanti dalam ujian bisa lebih bagus lagi. Kemudian untuk selanjutnya ini Bu Ma'rufah. Ini waktunya 10 menit 49 detik. Ya. Secara keseluruhan sudah bagus juga ini Bu Ma'rufah. Ya. Kemudian kekurangannya sedikit. Siswanya masih belum aktif ini. Belum aktif sepenuhnya. Jadi mudah-mudahan nanti siswanya bisa terlibat aktif. Kemudian kegiatan refleksi, ya makanya tadi saya share ini kok rata-rata dalam kegiatan refleksi dan tindak lanjut kok belum ada ini gitu. Kemudian ada ice breaking nanti saya lupa ini. Seperti apa sih ice breaking? Ice breaking itu ya seperti yel-yel itu Bapak Ibu. Jadi untuk menumbuhkan motivasi semangat siswa dalam pembelajaran. Kalau misalkan siswanya sudah bosan, lemes, langsung ada kasih ice breaking gitu. Biar semangat lagi. Biasanya kan tiap kelas ada biasanya itu yel-yelnya. Kelas 2, kelas 3 misalkan ada. Jadi dibuat yel-yel untuk menambah semangat. Itu ya Bu Ma'rufah, hanya sedikit itu kan bagus secara umum. Kemudian Bu Titin, ini Bu Titin. Iya Bapak. Suaranya terlalu kecil pada saat pembelajaran, jadi kurang bergelegar itu. Jangan lemas, ya harus semangat juga.
Nah, kemudian jangan grogi. Grogi akhirnya hilang semua materi apa yang ingin saya sampaikan nanti gitu. Ya, jangan grogi. Baru materinya itu Pak. Iya itu, jadi terkesan, waduh, gurunya ini kurang menguasai materi ini. Ya, Iya, itu Pak. kesannya. Jadi harus benar-benar menguasai, jangan grogi. Karena kan sudah ada kalau panjenengan menggunakan PowerPoint kan materi kan sudah ada itu sebenarnya. Jadi tidak perlu grogi, hanya nanti tinggal memperluas materinya, cakupan materi aja kan. Secara garis besar kan sudah ada di PowerPoint nanti. Ini kemudian belum memberi penguatan. Ya, kalau ada siswa yang menjawab belum ada penguatan iya belum ada. Jadi feedbacknya belum nampak itu. Iya Pak. Kemudian perhatian kepada siswa juga kurang. Kalau siswanya kurang fokus, ini belum ada perhatian, ini terkesan ada pembiaran. Jadi kalau seperti itu dinilai guru tidak menguasai kelas. Nah, guru belum bisa menguasai kelas seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu semuanya juga seperti itu. Kalau ada siswa yang perhatiannya tidak fokus, nanti bisa ditegur atau itu tadi ice breaking tadi itu. Jadi semangat. Kemudian ya karena kurang perhatian, siswanya tanpa pasif. Ya, jadi pembelajarannya masih teacher center. Iya Pak. Iya, keterlibatan siswanya masih belum maksimal. Jadi keterlibatan siswa masih belum maksimal. Kemudian kegiatan refleksi juga belum ada, ini belum nampak ini. Tindak lanjut ya, setelah refleksi ada tindak lanjut. Itu jangan sampai lupa Bapak Ibu, karena ada itu penilaiannya. Pasti ya kalau pada saat tim penguji itu yang dilihat itu biasanya meskipun lompat-lompat kadang itu di awal pada saat memberi menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti itu biasanya memang dilompat-lompati sedikit-sedikit. Jadi kalau dilihat penuh itu waktunya kadang kan cukup panjang itu durasinya. Tapi kalau tim pengujinya kadang sudah banyak kesibukannya. Kalau saya menguji ya saya cermati dari awal sampai akhir, enggak putus. Kalau saya ya dari awal sampai akhir jadi tahu. Kadang ada yang RPP-nya bagus, penyusunannya kemudian tampilannya. Jadi nilai itu turun di tampilannya, di PP-nya. Atau kebalikannya, RPP kurang bagus, pada saat PP-nya itu bagus. Nah, ini ada yang seperti itu. RPP yang bagaimana? Yaitu tadi RPP yang masih tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata, barang nyata, kemudian tidak menggunakan TIK, terus pembelajarannya tidak menggunakan TIPEK ya itu. Jadi seperti itu, termasuk dalam kegiatan pembelajaran juga kalau sudah di RPP-nya tidak ada hal yang seperti itu, tentunya kan di PP-nya juga tidak ada karena tidak ada langkah-langkah yang bisa dilaksanakan sesuai RPP. Ini untuk Bu Titin tadi sudah ya, refleksinya masih belum ada, tindak lanjut juga Bapak belum. Yaitu ya, terima kasih banyak Bapak atas koreksi. Kemudian Bu Ida. Ini Bu Ida. Ya, Pak. Bu Ida untuk pembelajarannya sudah baik tadi sudah. Namun ini persepsi itu memang terpotong ya Bu? Iya Pak. Oh ya, terpotong. Sudah ada tapi terpotong ya? Ya. Ya, karena tadi tidak nampak tadi. Kemudian
keterlibatan siswanya kurang merata masih. Ya, jadi siswa yang terlibat ya itu saja. Jadi nanti usahakan merata. Jadi semua ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian apa itu Pak? Oh, nggih. Tuh. Saya tanya terus katanya enggak jelas Bu, saya enggak bisa. Iya. Seperti itu. Ya. Iya. Penampilan juga sudah baik, sudah. Tampilan guru sudah baik. Hanya saja kekurangannya ya itu tadi. Secara umum seperti yang saya sampaikan dari di awal bahwa belum ada refleksi dan tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut masih belum nampak nggih. Iya, Pak. Jadi secara umum kekurangannya ada di situ Bapak Ibu. Refleksi belum ada, kemudian interaksi antar siswa antar guru, media dan siswa ini juga belum nampak. Dan mudah-mudahan nanti pada saat ujian panjenengan bisa mengkondisikan. Jadi buat video yang sebaik mungkin. Kalau kurang, jadi mulai besok ya nanti itu panjenengan buat sudah videonya itu. Tanggalnya itu 30 gitu Pak ya? Iya. Kalau tanggal kan bisa diedit nggih. Tidak secara bisa kan nggih? Enggak, maksudnya kan kita berbicara tentang hari Senin iya. tanggal gitu Iya, kan. disesuaikan itu. Berarti rekaman dulu nggak apa-apa, Pak? Iya, enggak apa-apa. Tapi yang daring, kalau yang daring itu kan dosennya ikut masuk di Zoom. Ada yang ikut? Tadi itu di kan belum waktu daftar, Pak. disiarkan. Oh, iya. Nomor pesertanya kan belum Pak. Dia belum di Pak. Ya nunggu saja. Ya itu makanya enggak bisa berarti ya kalau di setting seperti itu ya. Nomor peserta UKIN-nya, Pak. Iya. UKIN-nya. Ya. Iya, belum keluar. Gimana yang mau Pak nyebutkan? Katanya pakai masih nanti malam, Mbak. Nggih, Bu Titin. Katanya pakai kartu yang waktu awal daftar PPG itu, Bapak, bukan pakai UKIN. Bu, daftar dulu, Bu. Nanti ada bisa dicetak itu, Bu. Iya, sampean belum itu. daftar, Bu. Iya, Dicetak dulu, Bu. Iya, yang disampaikan Pak Edi tadi itu. Dicetak, kemudian iya, alamatnya belum Pak. Oh, iya. Iya. Nanti ditunjukkan sebelum pembelajaran itu. Nama identitasnya, nama. Mungkin bisanya ini, Pak. Bisanya hari Senin soalnya sampai tanggal 4 itu, Pak, kayaknya, Pak. Iya. Tanggal 30 sampai tanggal 4, Pak. Kalau misalnya Bapak videonya buat duluan, nanti itu ditampilkan di awal. Kan enggak masalah, Pak. Terputus nanti. Iya kan? Terputus, Bu, kalau cara anunya, Bu. Terserah sampean, yang penting bisa sampean, Bu. Ngeditnya, Bu. Oh, gitu, Pak ya. Nggak bisa berarti, Pak ya. Eman-eman, Bu. Kalau terputus Eman-eman itu berarti ada anunya, Bu. Tunggu, Ada Bu. apanya, Bu? Bu Titin nggak sabaran kayaknya. mau 4 hari itu, Bu. Waktunya 4 hari itu, Bu. 4 hari itu nanti bisa diulang, nanti bisa diulang, direfleksi lagi panjenengan buat videonya. Bisa diulang berkali-kali kalau 4 hari itu, Pak. Iya. Jadi cari Gini, video Pak, yang mau terbaik. nanya, Pak. Nggih, monggo, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ini Iya, monggo. masalah RPP gini bagaimana, Pak? Kenapa itu? UKIN. Masalah RPP ini, Pak. Di UKIN, Pak. Maksudnya yang dibuat di UKIN itu loh, Pak. Ini RPP yang kita pakai. dibicarakan di sini. Jangan Sampean bilang Subari Pak Subari nanti Pak, grup dibicarakan di sini Gini, apa Pak. off the record aja ini dah. direkod itu Pak. Iya, Pak. Oh ya, udah nanti aja, Pak. Ya, Pak. Jangan ke susu. Lewat telepon aja, Pak. Pak Subari gagal nggak sabar. Jangan ke susu. Jadi Bisa, Pak. Ya nanti, Pak, nanti aja, Pak. Iya. Lewat telepon, Pak. Makanya itu. Kita ini, Pak. Ya. Pak, kita Di grup. disuntik ini, Pak. Nggih.
Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk refleksi. Iya sudah Pak, ada apa-apa Pak? Bisa dilanjut Pak. Ya ya, baik. Tadi sudah semuanya ini kayaknya. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Itu Pak, masalah formulir UKIN itu berarti kita kalau menampilkan kan sebelum pembelajaran, apa kita masukkan dalam PowerPoint atau gimana Pak? Tidak Di usah. screenshot gitu. Dipegang gitu Pak. Dipegang gini. Nama saya, bahkan ada yang dipakai kalung ditempelkan di dada ini, padahal besar itu. Loh, kalau daring kan berarti kan kelihatan hanya kepala saja. Terus Ya, gimana? Berarti ditunjukkan ke kamera gini. Nah, iya. kalau benar-benar identitasnya ini nama saya, siapa Bu Umi, Kulsum, Iya. seperti yang disampaikan Pak Edi tadi. Iya Pak, terima kasih. Ya, peserta UKIN gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya cara itu Pak mengisi di UKIN tuh persyaratannya tuh Pak, kan ada PTK apa itu loh Pak. Masih belum ngerti. Yang portofolio. Iya, ya Pak maksudnya itu. Instrumen portofolio. Ya disesuaikan sudah yang panjenengan punya itu. Untuk saya juga belum tahu ini apa ini, belum ada ini, nggak ada ini apa instrumennya untuk portofolio saya ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi atau yang saya sampaikan kemarin tuh, terutama yang sertifikat itu harus sendiri-sendiri, ya. Untuk apa pengembangan diri apa itu? Nah itunya Pak yang bingung. Karya ilmiah itu loh Pak, yang seperti apa? Pak Karya ilmiah ya seperti penelitian Ibu, ya penelitian mungkin pernah ikut penelitian, terlibat. Seperti ya PTK. bisa PTK, bisa. Yang penting sudah diseminarkan. Buktinya itu ada foto-foto saat seminar. Ada berita acara, jangan sampai lupa. Ya. Daftar hadir itu dinampakkan juga, di scan juga itu. Jadi itu panjenengan nanti kalau misalkan ada karya ilmiah. Ya. Monggo Pak Subari. Halo. Ya. Tidak kedengaran, Pak. Suaranya. Halo, Pak. Ya. Daftar hadir itu di-scan langsung apa tanda tangannya di-scan, Pak? Untuk daftar hadir dalam proposal pada saat melakukan seminar PTK itu, Pak. Iya. Itu di-scan aja. Di-scan dalam bentuk Berarti PDF. tulisan tangan itu, Pak. Tulisan tangan itu, Pak. Untuk daftar hadirnya kan iya tulisan tangan kan biasanya kan kosong, biasanya kan tabelnya kosong, nama, kemudian lembaga atau unit kerja, kemudian tanda tangan. Itu kan tulisan tangan nggak apa-apa, itu siapa aja yang hadir kan nggak masalah itu. Yang penting ada tanda tangan. Kalau semuanya dia Pak, di print terus tanda tangannya di-scan enggak boleh, Pak. Oh, enggak boleh. Harus asli itu yang jadi daftar hadir asli, setelah itu di-scan tanda tangannya. Kalau tanda tangannya di-scan kan ya Pak. bukan asli lagi, enggak nampak aslinya. Ada laporan diasingkan dengan PTK, Pak ya? Masing-masing. Iya. Oh ya Kak. Terima kasih. Jadi dalam seminar itu kan ada, kalau pernah diseminarkan, apa buktinya pernah diseminarkan? Ya daftar hadir, foto kegiatan seminar itu. Biasanya kan seperti itu kalau seminar PTK atau karya ilmiah. Monggo ada lagi mungkin. Tidak ada lagi Bapak Ibu?
Sampun. Bu Marufah. Nggih, Pak. Nggih, sudah. Ya, sudah ya, sudah jelas. Sampean kan juga mau undangan itu, Pak, sampean. Iya, ini sudah benar sudah mulai tapi tidak apa-apa ini. Jadi pakai HP untuk Zoom-nya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak, bimbingannya, komentarnya. Sukses, mudah-mudahan. Amin. Untuk tim penilainya ini di rolling, bukan saya kayaknya ini. Semoga Bu Linda, Pak ya. Dikirain saya juga Pak nanti tim penilainya, Pak. Kenapa? Dikirain sambian, Pak, tim penilainya. Bukan, tidak boleh kan itu, kayaknya itu sudah jelas itu kayak waktu panjenengan ikut apa di Telegram itu kan ya, yang di share oleh Bu Ruli kayaknya tadi itu bahwa timnya itu di rolling, bukan tim guru guru pamong dan dosen pembimbingnya, kayaknya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Oleh karena itu makanya saya ini harus maksimal nanti, jangan sampai Bapak Ibu nilainya turun kalau Bapak Ibu mengikuti dalam instrumen itu sudah insya Allah sudah jamin lulus. Sama Pak, sama Pak. Doanya Pak. Mudah-mudahan lulus semuanya, Bapak Ibu. Amin. Karena kemarin saya juga sempat kasihan waktu menilai kemarin. Ya apa, tapi memang kondisinya seperti itu, RPP-nya masih tidak ada TIK-nya, kemudian dalam pembelajarannya juga tidak ada memakai TIK. Saya itu berpikiran ini apakah di desa pinggiran atau gimana, jadi ada rasa bimbang gitu. Kalau di desa pinggiran akan otomatis kesulitan untuk mendapatkan itu semuanya gitu. Pak, jadi kasihan Pak, dikasih nilai tinggi Pak, kasihan. Loh, nanti kalau dikasih nilai tinggi tidak sesuai juga gimana ini? 80 Pak ya. Ya minimal 80 Pak. Kemanusiaan itu Pak. Iya, tidak objektif lagi nanti. Tidak sesuai dengan dosen pembimbingnya, nanti jomplang selisihnya 10. Waduh, ini gimana, ini dipermasalahkan juga. Nggih Pak Edi. Tapi tidak di bawahnya KKM Pak ya? Gak tahu itu, kayaknya kalau 66 itu di bawah KKM. Oh ya, Pak. Bisa, Pak. Karena banyak sekali yang tidak ada. Berapa itu apa komponen yang nilainya hanya 1, 2 gitu. Karena tidak ada sama sekali, memang harus dikasih nilai berapa. Kalau dikasih nilai 7, 8 kan keliru saya malahan. Kalau nilai dari penguji keduanya itu berbeda, jaraknya jauh gitu, bermasalah ya Pak? Iya, yang mana itu nanti kan mudah dicek malah nanti. Oh. Mana yang tidak objektif itu? Kalau tidak objektif kan ada NRP nanti untuk nomor sebagai tim penguji dicabut harus NRP-nya. Seimbang ya Pak ya, harus iya minimal seimbang lah, antara misalkan selisih 3, selisih 2 itu kan nggak masalah, jangan sampai selisih 10 lebih gitu. Oke, sampun Bapak Edi. Berarti ya lulus ya Pak ya. Kenapa Bu? Kalau di bawah KKM itu yang 66 itu nggak lulus berarti. Ya insya Allah mengulang, nggak tahu lagi nanti apa, karena mungkin terbantu dengan yang lain mungkin. Kalau digabungkan kemudian ada apa nilai maksimal dari semuanya, misalkan mencapai KKM ya insya Allah lulus. Kalau mungkin hanya salah satu yang tidak mencapai KKM. Saya rasa itu Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Bapak Edi. Terima kasih Pak. Diakhiri mawon Pak. Oh nggih Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Semoga sukses. Mohon maaf jika selama pembimbing ada kesalahan. Jangan Bu, saya nangis nanti kalau nangis.
Jadi sukses guys, semangat, tinggal Iya Pak. tinggal satu langkah ini. Ya Pak, mohon Ya, doanya. yang penting itu tadi panjenengan refleksi lagi videonya pada saat membuat langkah-langkahnya, sesuaikan dengan instrumen yang ada itu, termasuk RPP-nya juga. Kalau RPP-nya sudah bagus, sudah insya Allah kalau dosen dan tim penilai untuk RPP-nya insya Allah ya 7, mungkin 7-8, minimal 7 lah. 7-8, 7-8, 9-10 mungkin. Amin. Mudah-mudahan gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga buat semuanya, Bapak Edi. Oke, Bapak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Ya Pak. live ya, saya mau mengikuti Zoom ini. Iya Pak. Iya, Pak.